Rampunudwiru dengan NIM 230-389, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Sosiologi, kelas C semester 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat klip parodi yang berkaitan dengan berkomunikasi citra nasional melalui pengembangan dan diplomasi, di mana tugas ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Sosiologi Komunikasi. Baik, kita langsung pada videonya. Aduh, pusing. Sudah. Apa yang berkomunikasi citra nasional melalui pengembangan dan diplomasi? Apa yang kira-kira ada poin-poin penting tidak ya dalam hal ini? Aduh, pusing. Saya harus cari orang siapa yang mau menjelaskan. Tapi bagaimana ya, saya harus tanya siapa ya? Oh, saya pergi di rumahnya sama kakak senior saja, karena kayaknya dia bisa. Saya harus pergi. Tidak ada lagi nih. Permisi. Halo, selamat pagi kakak. Oh iya, selamat pagi juga. Ayo silakan masuk. Bagaimana? Saya mau keluar di kampus nih. Bagaimana ya? Jadi begini kak, saya nih agak sedikit bingung tuh dengan diplomasi publik. Kok apa tuh diplomasi publik? Oh begitu. Oh kalau tidak salah tuh itu yang berkaitan dengan berkomunikasi citra nasional melalui pengembangan dan diplomasi, itu kayaknya itu yang Adi tanya tuh. Oke, baik. Saya akan jelaskan, oke. Tapi sedikit saya juga tidak terlalu paham mengenai itu, hanya sedikit saya ingat sih. Jadi begini. Berkomunikasi citra nasional melalui pengembangan dan diplomasi memiliki poin-poin penting. Yang pertama yaitu diplomasi publik. Diplomasi publik atau singkatan dari PD mengacu pada upaya aktor internasional untuk memahami, menginformasikan, dan mempengaruhi audiens asing yang mendukung tujuan kebijakan yang diinginkan. Hal ini didasarkan pada prinsip bahwa hubungan antara pemerintah di bidang kebijakan luar negeri tertentu dapat dipengaruhi dengan keterlibatan dengan warga negara asing dan kelompok di luar pemerintahan yang opini, nilai, aktivitas, dan minatnya dapat membantu mempengaruhi posisi pemerintah. Istilah menggantikan informasi yang hambar dan propaganda yang merendahkan untuk memasukkan promosi, advokasi politik, budaya, pertukaran, dan aktivitas penyiaran di bawah satu judul anggaran dalam sejarah komprehensifnya tentang Amerika Serikat. Badan Informasi atau USIA antara pembentuknya pada tahun 1953 dan pembubarannya pada tahun 1999. Pada tahun 2008 merinci banyak cara di mana PD digunakan untuk mempengaruhi pelaksanaan urusan luar negeri. Pekerjaan USIA umumnya dijunjung tinggi sebagai salah satu tempat terkuat dan paling efektif untuk melakukan PD. Yang kedua ada misi USIA. Yang pertama yaitu menjelaskan dan mendukung kebijakan AS dengan istilah yang kredibel dan bermakna dalam budaya asing. Yang kedua, untuk memberikan informasi tentang kebijakan resmi Amerika Serikat dan tentang orang-orang, nilai-nilai, dan institusi yang mempengaruhi kebijakan. Nah, yang ketiga ada untuk membawa manfaat keterlibatan internasional bagi warga dan institusi Amerika dengan membantu mereka membangun hubungan jangka panjang yang kuat dengan rekan mereka. Yang berikut untuk memberikan nasihat kepada presiden dan pembuat kebijakan pemerintahan AS tentang cara-cara di mana sikap asing akan memiliki pengaruh langsung pada efektivitas kebijakan AS. Karena sifat beragam kegiatan ini, PD relatif sulit untuk dikonseptualisasikan secara keseluruhan, dan ini sering dijelaskan dalam hubungan atau lebih khusus lagi sebagai alat dari software. Ada banyak upaya untuk memberikan kerangka kerja menyeluruh untuk semua aktivitas PD, tetapi tidak menghasilkan konsis disipliner. Bisa dibilang yang paling sukses adalah KAL pada tahun 2008 yang mengidentifikasikan komponen inti, mendengarkan advokasi budaya, pertukaran dan penyiaran internasional aktivitas USIA.
selama Perang Dingin, dan untuk memungkinkan perbandingan tentang bagaimana contoh lain terkait dengan pendekatan usia, komponen dapat dipahami sebagai mendengarkan yaitu untuk mengumpulkan informasi, pemantauan media, dan publik jajak pendapat untuk menginformasikan pengambilan keputusan. Yang berikut ada advokasi. Advokasi menjelaskan dan memperdebatkan kebijakan, ide atau kepentingan di cara-cara yang dimaksudkan dan untuk mempengaruhi opini publik. Yang berikut ada pertukaran diplomasi. Pertukaran diplomasi misalnya beasiswa dan kunjungan bersponsor biasanya antara individu dengan kepemimpinan, pendidikan, militer, atau budaya penting untuk mendukung saling pengertian dan berkontribusi untuk membangun hubungan jangka panjang. Yang berikut ada diplomasi budaya, menggunakan sumber daya budaya, presentasi dan kolaborasi untuk mendukung saling pengertian dan berkontribusi membangun hubungan jangka panjang. Yang berikut ada penyiaran internasional, memanfaatkan teknologi media semacam radio, televisi, dan platform digital untuk menyediakan berita dan informasi publik asing. Hubungan erat antara teknik-teknik ini, diplomasi menggarisbawahi hal PD merupakan bagian dari perengkatan untuk mencapai tujuan politik luar negeri, namun pandangan ini budaya sebagai sumber daya instrumental sangat diperdebatkan. Yang berikut ada tentang komunikasi pembangunan. Program pembangunan dimaksudkan untuk mendorong perubahan sosial yang positif melalui intervensi strategis. Komunikasi berperan sebagai alat untuk mencapai perubahan yang ditentukan, serta cara memahami wacana yang terlibat dalam proses ini. Bidang pembangunan komunikasi telah bergeser dari penekanan pada efek kampanye komunikasi ke pemerintah proses dengan banyak pakar mengadvokasi pendekatan partisipatif dan dialogis serta pengenalan konteks. Konteks inilah yang memungkinkan untuk mengeksplorasi politik kampanye yang dibuktikan melalui ekonomi alokasi sumber daya serta konsekuensi dari kolaborasi pembangunan, khususnya lintas negara. Secara historis, pengertian pembangunan telah dilihat sebagai intervensi negara-negara kaya di wilayah negara-negara dengan sumber daya yang relatif. Setelah Perang Dunia Kedua, komunikasi pembangunan muncul sebagai strategi bantuan asing yang dirancang oleh Norden dan institusi Barat untuk memprovokasi modernisasi di antara yang kurang kaya. Pendekatan awal diartikulasikan oleh Daniel Lerner, Wilbur, dan lainnya, menganjurkan promosi media menuju modernisasi. Konseptualisasi pembangunan partisipatif bisa dianggap terlalu idealis, kurang memperhatikan ekonomi dan politik sumber daya yang diperlukan warga untuk terlibat dalam inisiatif strategis mereka. Menghubungkan pembangunan secara lebih langsung ke agenda politik adalah bagian dari beasiswa kritis saat di lapangan diperlakukan untuk konseptualisasi serta pemahaman tentang komunikasi pembangunan, meskipun fokus komunikasi pembangunan telah merubah waktu dari keprihatinan dengan modernitas hingga ketergantungan imperialisme budaya, globalisasi, partisipasi, dan perlawanan. Pergeseran ini belum berkembang secara linear. Komunikasi pembangunan biasanya membahas program yang dirancang untuk berkomunikasi untuk tujuan perubahan sosial atau yang bisa disebut dengan berkomunikasi untuk pembangunan. Pemasaran sosial adalah salah satu strategi sentral yang digunakan dalam kampanye komunikasi. Kesehatan dalam pekerjaan pembangunan misalnya. Selain pendekatan komunikasi, teknologi komunikasi dapat dilihat dalam diri sendiri sebagai bagian dari pengembangan. Jen Nidirvin Petersi pada tahun 2020 mendefinisikan pembangunan internasional sebagai sebuah intervensi terorganisir dalam urusan kolektif sesuai dengan standar perbaikan. Namun ia berpendapat bahwa apa yang merupakan perbaikan dan intervensi yang tepat adalah masalah kelas, budaya, konteks sejarah, dan hubungan kekuasaan. Oleh karena itu, penelitian pembangunan internasional mempertanyakan asumsi tentang
jenis perubahan politik, sosial, dan budaya apa yang diinginkan, juga sebagai bentuk pengetahuan apa yang dapat mendukung hal ini. Sirkulasi informasi tidak dianggap netral atau objektif, melainkan refleksi hubungan kekuasaan transnasional.